Ya, langsung saja persilakan Bu untuk mempresentasikan hasil aktualisasinya Bu Atika. Waktu yang diberikan 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin share screen. Silakan. Izin Ibu, apakah sudah terlihat? Iya, silakan Bu Atika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Aspina SPD MPD selaku coach. Yang saya hormati Bapak Wawan Akibu Eskepner selaku mentor saya. Dan yang saya hormati Ibu Wahda Esos selaku evaluator. Baiklah, saya akan mempresentasikan pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS yang telah saya lakukan dengan judul optimalisasi penggunaan alat steril oleh petugas kesehatan dalam melakukan tindakan medis di UPTD Puskesmas Lambunu II. Adapun profil singkat dari saya, nama Tri Atika Escape Nurse, instansi UPTD Puskesmas Lambunu II, jabatan perawat ahli pertama. Isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya penggunaan alat steril oleh petugas kesehatan dalam melakukan tindakan medis di UPTD Puskesmas Lambunu II. Dengan gagasan pemecahan isu optimalisasi penggunaan alat steril oleh petugas kesehatan dalam melakukan tindakan medis di UPTD Puskesmas Lambunu II. Adapun kegiatan aktualisasi yang saya lakukan terdiri dari 9 kegiatan yang diawali dengan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor dan diakhiri dengan kegiatan ke-9 yaitu evaluasi kegiatan. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan pertama, menyiapkan bahan konsultasi. Dalam tahapan ini saya menerapkan nilai dasar PNS, nilai tanggung jawab, dan kejelasan target. Analisis dampak apabila saya tidak menerapkan nilai tersebut, bagi diri saya sendiri sebagai PNS, saya tidak melaksanakan tugas dengan baik, dan kegiatan tidak akan berlangsung karena tidak ada kejelasan target yang akan dilakukan. Bagi unit kerja, tidak dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan. Untuk tahapan kegiatan kedua, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Nilai dasar PNS yang telah saya terapkan yaitu nilai sopan, jujur, dan terbuka. Dampak yang akan timbul apabila nilai tersebut saya tidak terapkan yaitu bagi diri saya sendiri tidak akan terjalin hubungan kerja yang baik dengan mentor. Selain itu tidak akan mendapatkan persetujuan dari mentor. Bagi unit kerja tidak dapat memberikan perubahan ke arah pelayanan yang lebih baik dan bermutu sesuai standar. Adapun keterkaitan mata pelatihan agenda 3 pada kegiatan ini yaitu manajemen ASN. Dan kegiatan ini dapat memperkuat nilai organisasi, yaitu nilai senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun terhadap sesama. Selanjutnya, kegiatan kedua membuat SOP penggunaan sterilisator. Tahapan kegiatan pertama konsultasi bersama mentor. Nilai yang saya terapkan pada tahapan ini yaitu nilai sopan, jujur, dan terbuka. Adapun analisis jika nilai tersebut yang saya tidak terapkan bagi diri saya sendiri yaitu pimpinan tidak akan mengetahui kondisi pelayanan yang sesungguhnya jika saya tidak menerapkan nilai terbuka, sehingga pelaksanaan aktualisasi tidak akan mendapatkan dukungan maksimal dari mentor. Dampak bagi unit kerja yaitu tidak akan ada SOP penggunaan sterilisator yang akan digunakan sebagai standar dalam pelayanan. Tahapan kegiatan kedua menyusun SOP yang telah ditetapkan. Nilai dasar yang saya terapkan pada tahapan ini yaitu nilai mandiri. Analisis dampak apabila saya tidak menerapkan nilai mandiri bagi diri sendiri akan selalu bergantung kepada orang lain dalam melaksanakan tugas sehingga tidak akan terbentuk karakter PNS yang berintegritas. Bagi unit kerja tidak akan ada SOP penggunaan sterilisator yang disetujui oleh pimpinan yang akan digunakan sebagai standar dalam pelayanan. Pada tahapan kegiatan ketiga yaitu menempelkan printout SOP di ruang sterilisasi, nilai yang saya terapkan yaitu kerja keras, di mana dampaknya jika nilai kerja keras saya tidak terapkan bagi diri saya sendiri yaitu jika dalam tahapan ini saya tidak terapkan maka tidak akan ada SOP yang akan dijadikan sebagai standar pelaksanaan. Bagi unit kerja tidak akan ada SOP penggunaan sterilisator sehingga akan menyulitkan petugas pada saat sterilisasi alat. Berikut dokumentasi pembuatan SOP dan hasil SOP yang telah disepakati. Keterkaitan mata pelatihan agenda 3 pada tahapan ini yaitu manajemen ASN, serta tahapan ini dapat memperkuat misi puskesmas yaitu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Kemudian kegiatan yang ketiga membuat poster tahapan sterilisasi sesuai SOP. Tahapan kegiatan pertama membuat desain poster tata cara penggunaan sterilisator. Nilai dasar PNS yang telah saya terapkan pada tahapan ini yaitu nilai inovatif. Dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan bagi diri saya sendiri, yaitu tidak akan ada poster tahapan sterilisasi yang menarik sehingga kegiatan akan terkesan monoton tanpa ada perubahan yang lebih baik. Bagi unit kerja tidak akan membantu mempermudah bagi petugas dalam menjalankan tahapan proses sterilisasi setiap hari. Tahapan kegiatan kedua mencetak hasil desain poster bekerja sama dengan percetakan. Nilai dasar PNS yang telah saya terapkan pada tahapan ini yaitu nilai rela berkorban, di mana analisis dampak apabila nilai rela berkorban saya tidak terapkan bagi diri sendiri tidak akan ada poster tahapan sterilisasi yang menunjang kegiatan aktualisasi. Bagi unit kerja tidak tersedianya media yang memudahkan petugas dalam melihat SOP pada saat tahapan proses sterilisasi. Tahapan kegiatan ketiga menempelkan poster di dinding bagian atas samping alat sterilisator. Nilai dasar PNS yang telah saya terapkan yaitu nilai partisipatif. Adapun dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan, bagi diri saya sendiri tidak akan ada rekan kerja yang bersedia untuk membantu. Bagi unit kerja tidak akan terjalin kerjasama yang baik sesama rekan kerja. Berikut dokumentasi pembuatan poster, hasil cetakan desain poster, dan dokumentasi menempelkan poster di ruangan. Adapun keterkaitan mata pelatihan agenda 3 pada tahapan ini yaitu WOG karena saya melakukan kerjasama dengan jasa percetakan dalam mencetak poster dengan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Kemudian kegiatan keempat persiapan pencegahan infeksi silang. Tahapan pertama berkoordinasi dengan rekan kerja di ruangan terkait. Nilai dasar PNS yang saya terapkan yaitu sopan dan terbuka. Analisis dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan bagi diri sendiri, yaitu penanggung jawab masing-masing tidak akan mengetahui adanya kegiatan ini. Bagi unit kerja tidak akan ada dukungan dan kerjasama dari rekan kerja dalam pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatan kedua menyiapkan alat dan bahan desinfektan untuk menaruh alat medis yang sudah terpakai sebelumnya. Nilai dasar PNS yang telah saya terapkan pada tahapan ini yaitu nilai persatuan dan rela berkorban. Analisis dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan yaitu bagi diri sendiri tidak akan tersedia alat dan bahan penunjang proses aktualisasi. Bagi unit kerja tidak akan tersedia alat dan bahan desinfeksi alat untuk menunjang kegiatan pencegahan infeksi melalui sterilisasi alat. Dampak bagi masyarakat atau pasien tidak akan terhindar dari resiko tinggi infeksi silang dari peralatan medis ke pasien. Tahapan kegiatan ketiga menyiapkan tempat untuk mengeringkan alat medis sebelum dilakukan proses sterilisasi. Nilai dasar PNS yang telah saya terapkan yaitu orientasi mutu. Analisis dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan bagi diri sendiri yaitu tidak dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pasien. Bagi unit kerja tidak dapat meningkatkan mutu pelayanan, serta bagi masyarakat tidak mendapatkan layanan dengan adanya perlindungan kepada pasien dari risiko tinggi penularan infeksi dari alat kesehatan. Berikut dokumentasi persiapan pencegahan alat, koordinasi bersama penanggung jawab ruangan terkait, menyiapkan alat dan pengeringan alat medis. Kemudian agenda 3 yang terkait dengan tahapan kegiatan ini yaitu manajemen ASN dengan memperkuat misi meningkatkan kompetensi dan keterampilan seluruh tenaga kesehatan. Selanjutnya kegiatan 5, melakukan simulasi proses sterilisasi alat medis. Tahapan pertama simulasi cara sterilisasi alat medis kepada rekan kerja. Nilai yang saya terapkan di sini yaitu nilai mandiri, analisis dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan. Yang pertama, bagi diri sendiri tidak ada pengembangan potensi diri. Bagi unit kerja, rekan kerja tidak akan mengetahui terkait proses sterilisasi. Tahapan kedua, meletakkan alat medis yang telah digunakan pada cairan desinfektan. Nilai yang saya terapkan yaitu nilai orientasi mutu. Dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan bagi masyarakat, maka peralatan medis bekas pakai tidak akan melalui proses desinfeksi sehingga berisiko tinggi untuk menyebabkan infeksi kepada pasien. Tahapan kegiatan yang ketiga, mencuci alat medis dengan menggunakan sabun khusus. Nilai dasar PNS yang saya terapkan di sini yaitu nilai orientasi mutu, di mana analisis dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan bagi masyarakat, maka peralatan medis bekas pakai tidak akan melalui proses pencucian sebelum disterilkan, sehingga akan berakibat kuman patogen yang masih menempel. Berikut dokumentasi simulasi proses sterilisasi alat. Adapun mata pelatihan pada agenda 3 yang terkait pada kegiatan ini yaitu manajemen ASN. Kemudian
tahapan kegiatan berikutnya mengeringkan alat medis yang telah dicuci dengan menggunakan handuk. Nilai yang saya terapkan di sini yaitu nilai mandiri. Analisis dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan yaitu akan berakibat kerusakan pada alat medis dan sterilisator yang digunakan karena masih terdapat air di alat yang akan disterilkan. Kemudian tahapan kegiatan terakhir dari kegiatan 5 yaitu melakukan sterilisasi keseluruhan alat medis. Nilai yang saya terapkan di sini yaitu mandiri dan kerja keras. Apabila nilai tersebut saya tidak terapkan, maka dampaknya bagi diri sendiri, alat medis yang telah dibersihkan tidak akan steril sehingga menyebabkan kegiatan aktualisasi tidak terlaksana secara maksimal. Berikut dokumentasi pengeringan alat dan melakukan sterilisasi alat setelah selesai pelayanan, dan berikut link video sterilisasi alat. Kemudian kegiatan ke-6 membuat buku monitoring sterilisasi alat medis. Tahap kegiatan pertama mendesain buku monitoring sterilisasi, yang kedua mencetak hasil desain buku monitoring bekerja sama dengan percetakan, ketiga menempatkan buku steril di dekat alat sterilisator, keempat mensosialisasikan cara mengisi buku monitoring kepada rekan kerja. Nilai yang saya terapkan di sini yaitu nilai inovatif. Analisis dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan, yaitu maka dalam pelaksanaan sterilisasi tidak akan terpantau sehingga petugas melaksanakan tidak sesuai urutan SOP apabila buku monitoring tidak dibuat. Berikut dokumentasi membuat buku monitoring serta sosialisasi pengisian buku monitoring kepada rekan kerja. Kegiatan 7 membuat jadwal petugas sterilisasi alat medis setiap bulan. Adapun tahapannya, yang pertama mendiskusikan jadwal dengan rekan kerja dan mentor, yang kedua membuat jadwal sterilisasi, yang ketiga mencetak print out jadwal, yang keempat mensosialisasikan jadwal kepada rekan kerja. Nilai dasar PNS yang telah saya terapkan di sini yaitu efisien, efektif, dan inovatif. Analisis dampak apabila nilai tidak diterapkan yaitu tidak tersedianya jadwal petugas sterilisasi alat. Selain itu tidak ada rasa tanggung jawab dari masing-masing petugas di ruangan terhadap pemeliharaan alat medis. Adapun mata pelatihan agenda 3 yang terkait pada kegiatan ini yaitu manajemen ASN. Berikut dokumentasi konsultasi dengan mentor, membuat jadwal, serta sosialisasi jadwal kepada rekan kerja. Kemudian kegiatan ke-8, pelaksanaan sterilisasi alat di ruangan sterilisasi alat puskesmas. Tahapan kegiatan dekontaminasi alat medis bekas pakai, pencucian dan pengeringan, serta sterilisasi alat menggunakan sterilisator sesuai SOP. Nilai dasar PNS yang telah saya terapkan pada tahapan ini yaitu nilai tanggung jawab, di mana analisis dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan yaitu maka alat medis yang telah dibersihkan tidak akan steril sehingga mengakibatkan kegiatan aktualisasi tidak terlaksana secara maksimal sesuai yang telah direncanakan. Berikut dokumentasi pelaksanaan sterilisasi alat. Selanjutnya kegiatan 9 yaitu evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatannya yang pertama persiapan evaluasi berupa kamera untuk pengambilan foto, yang kedua pelaksanaan evaluasi, dan ketiga melaporkan hasil kepada pimpinan. Nilai dasar PNS yang telah saya terapkan pada tahapan ini yaitu nilai tanggung jawab dan kejelasan target. Analisis dampak apabila nilai tersebut saya tidak terapkan, maka tidak akan ada alat tolak ukur keberhasilan dari kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan, sehingga akan menyulitkan dalam menentukan rencana tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi di unit kerja. Berikut dokumentasi lembar testimoni dari petugas sterilisasi di Puskesmas Lambung 2. Kemudian kesimpulannya, dari setiap tahapan kegiatan sudah saya laksanakan secara maksimal dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yang saya aktualisasikan dan habituasikan secara berulang dari setiap nilai-nilai tersebut, sehingga dengan harapan kedepannya akan tetap saya terapkan dalam melakukan tugas di unit kerja Puskesmas Lampung 2. Untuk rencana tindak lanjut, ada 3, yaitu pertama, penulis akan tetap melakukan praktek sterilisasi kepada semua petugas secara bergiliran sesuai dengan jadwal sterilisasi ruangan setiap harinya. Yang kedua, membuat jadwal kontrol alat serta melakukan kontrol pemakaian peralatan medis kepada penanggung jawab di setiap ruangan. Yang ketiga, membuat buku kontrol alat di setiap ruangan bekerja sama dengan penanggung jawab masing-masing ruangan sehingga penggunaan alat lebih optimal dalam pemeliharaan alat medis dapat terkontrol. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Atika. Silakan stop sharing screen-nya. Baik.
Baik, terima kasih banyak Bu Atika telah mempresentasikan hasil aktualisasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mentor, Pak Wawan, untuk memberikan beberapa pernyataan Pak berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Silakan Pak Mentor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati host maupun penguji peserta aktualisasi diri atas nama Tri Atika Skepners, staf Puskesmas Lampung 2. Saya di sini sebagai mentor atau kepala Puskesmas telah mengamati dan mengapresiasi kinerja dari item-item aktualisasi yang sudah dikerjakan dari poin 1 sampai poin 9 itu sangat benar-benar telah dilakukan yang konsultasif yang intens ya, dan ini yang sangat kita harapkan dari suatu staf yang betul-betul mereka ingin dalam setiap pekerjaan atau apa yang mereka lakukan itu selalu terkoordinasi, terkonfirmasi, dan selalu terkonsultasi dengan baik. Nah, ini harapan saya untuk PNS-PNS atau calon-calon PNS yang memang betul-betul kita harapkan suatu keadaan yang seperti ini di Puskesmas. Agar betul-betul kita semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi Tri Atika yang sudah melaksanakan item-item ini, saya rasa sangat membantu sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan yang ada di Puskesmas. Ya. Harapan dalam bagaimana menjalankan aplikasi ini di Puskesmas. Agar supaya dari aktualisasi yang sudah dikerjakan ini betul-betul menambah wawasan kepada kita semua, khususnya adalah tenaga-tenaga kesehatan yang sangat bersentuhan langsung dengan pasien. Dan ini adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu infeksi yang bisa bersumber dari alat kesehatan atau kita sendiri sebagai pemberi bakteri atau penyakit kepada pasien yang kita temui. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dilakukan ini, saya hanya sebagai pimpinan memberi penguatan yang lebih dari apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dilaksanakan oleh Tri Atika selama beberapa hari belakangan ini. Jadi barangkali itu saya dari mentor yang telah melakukan suatu upaya bimbingan dan seterusnya. Mungkin dari saya bila ada yang masih kurang-kurang sempurna, mohon dimaklumi dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Mentor telah memberikan beberapa pernyataan berkaitan dengan pelaksanaan dari aktualisasi dan juga penguatan harapan Pak Mentor kiranya ASN lebih bisa menerapkan nilai-nilai seperti yang telah disampaikan Bu Atika. Selanjutnya Bapak Penguji, Pak Muhammad Rian, kami silakan. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Coach, Ibu Dr. Aspina, SPD, MPD. Selanjutnya yang kami hormati Pak Wawan sebagai mentor. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama mentor hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah meluangkan waktu di seminar aktualisasi. Keberadaan mentor menjadi sangat penting karena mentorlah yang menyaksikan sendiri pelaksanaan aktualisasi ini di lapangan. Dan senang sekali mendengar pernyataan dari Pak Mentor tadi bahwa dalam setiap pekerjaan sudah sesuai dengan bahwa dalam setiap pekerjaan sudah sesuai dengan yang diharapkan, terkoordinasi, terkonfirmasi dengan baik dengan mentor sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai, dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya ke Ibu Tri Atika. Ke Ibu Tri. Bu Tri, apa kabar Bu Tri? Ya, alhamdulillah baik Pak.
Oke, Bu Tri sudah menyampaikan mengenai optimalisasi penggunaan alat steril oleh petugas kesehatan dalam melakukan tindakan medis. Ini tenaga medis yang menjadi ujung tombak, menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID, Pak Mentor dan teman-teman seluruh yang terlibat di Puskesmas Lambunu. Ini luar biasa. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat sehingga pelayanan kesehatan tidak berhenti. Kalau untuk kabar COVID-19 bagaimana di sana di Lambunu, Bu Atika? Informasinya sekarang. Ya, baik Pak, kalau untuk di Puskesmas Lambunu 2 sendiri cukup banyak juga kasus yang kami dapati di wilayah kerja puskesmas kami yang positif, tapi dari puskesmas kami melakukan penanganan sesuai prosedur. Apabila ada yang harus dirujuk dan begitu pun yang harus isolasi mandiri, seperti itu Pak. Jadi tidak ada yang perawatan di puskesmas berarti ya? Oke, baik. Bu Tri tadi sudah menyampaikan dengan baik sekali mengenai laporannya, sudah menarasikan dengan baik. Di laporannya juga saya kira luar biasa, sangat sistematis. Kemudian dokumentasinya diceritakan dengan baik, narasinya menyampaikan pada saat kapan nilai itu muncul. Ini saya kira luar biasa sampai dengan di kesimpulan dan di lampiran. Ada beberapa hal yang saya kira kami tidak ingin memperbaiki, hanya ingin menambahkan saja, Bu Tri, nanti tinggal dilengkapi mengenai laporannya, tapi secara keseluruhan laporannya sudah baik. Yang pertama, di dalam laporan, di dalam setiap kegiatan juga tetap menarasikan kontribusi pencapaian visi misi. Ada tidak di dalam laporan ini narasi tentang kontribusi terhadap pencapaian visi misi di setiap kegiatannya? Kalau yang habis tahapan kegiatan Pak untuk dinarasikan tidak ada. Oke, baik. Ya, nanti untuk tinggal visi misi, cuma dampaknya saja. Ya, di awalnya di matriks itu kan kita sudah menunjuk ini berkaitan dengan misi sekian, kontribusinya kita tabel bantu itu. Nanti di saat aktualisasi ini kita menarasikan kembali baik itu kontribusi terhadap visi misi ataupun penguatan nilai-nilai organisasi. Berikut di kesimpulan. Saya langsung masuk ke kesimpulan. Di kesimpulannya saya kira sudah bagus sekali, hanya hilangkan saja kalimat harapannya dengan optimalisasi tidak usah langsung, karena hal ini sudah kita lakukan, optimalisasi alat steril, penggunaan alat steril. Oke, untuk selebihnya saya kira bagus semua, bermaksud dengan rencana tindak lanjut yang dibuat oleh Ibu Tri ini sangat konkret, sangat terukur dalam membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini menjadi bagian penting dalam laporan ini. Kenapa? Karena sesuai dengan harapan kita semua, termasuk harapan mentor di dalamnya. Jangan sampai selesai latsar ini, selesai semua kegiatan. Kami kira tidak, ini akan tetap berlanjut dengan rencana tindak lanjut yang akan sewaktu-waktu bisa ditagih oleh mentor. Mana rencana tindak lanjut yang dijanjikan pada saat seminar kemarin. Oke, berikut lampiran. Lampiran ini kan Bu Tri Atika membuat SOP. Iya Pak. SOP-nya dilampirkan tidak Bu Tika? Oh iya, maaf Pak, di lampiran kalau untuk SOP kemarin lupa saya lampirkan, tapi ada SOP-nya ini Pak. Ada saya pegang. Oke, baik. Saya bisa diperlihatkan SOP-nya? Permisi Pak. Oke, baik. Saya mau lihat nomor tanda tangannya, ditanda tangan. Kalau yang saya print ini Pak belum ditanda tangan SOP-nya. Tapi sudah saya konsul, ya sudah dengan, soalnya ini baru saya print. Nanti ditandatangan oleh mentor, kemudian dilampirkan di laporan. Kemudian buku monitoring. Buku monitoring itu diperlihatkan, tapi hanya cover saja. Isinya tidak diperlihatkan. Iya Pak. Kalau untuk bukunya ini ada, dan isinya berupa checklist
monitoring pada saat sterilisasi yang akan di checklist oleh Nanti petugas. perlihatkan juga isi di dalamnya, checklist-checklistnya, termaksud dengan jadwal petugas sterilisasi. Nanti tinggal disampaikan di dalam lampiran-lampiran. Saya kira tidak signifikan, hanya tinggal menambahkan saja. Saya yakin semua sudah dilaksanakan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Pak Mentor. Oke, Bu Tika, terima kasih banyak sudah melakukan aktualisasi ini dengan baik sekali. Harapannya ini tidak akan berhenti, kita akan lanjut di aktualisasi berikutnya sebagaimana yang sudah dituliskan di dalam rencana tindak lanjut. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal aktualisasi ini dengan baik sekali. Selanjutnya kami serahkan kembali ke Ibu Coach. Terima kasih. Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian telah memberikan masukan-masukan, saran-saran untuk perbaikan daripada laporan yang Ibu Tri Atika sudah susun. Sudah dicatat semuanya ya, Bu Atika ya. Oke, nanti dilengkapi lagi. Kalau bukunya bikin screenshot bagian depan, tengah, belakang itu nanti masukkan ke dalam laporannya. Ya. Dan kalau halamannya tidak terlalu banyak bisa dimasukkan saja semuanya, enggak apa-apa gitu ya sebagai lampiran. Kalau enggak terlalu banyak halamannya kita pilah-pilah saja, tengahnya berapa lembar, kemudian bagian terakhirnya juga berapa lembar. Seperti itu ya Bu Atika ya. Oke, ya, baik. ya, Pak Mentor masih ada yang mau disampaikan Pak? Cukup, baik. Terima kasih banyak Pak Mentor telah hadir di room Zoom ini. Mohon maaf sudah menyita waktunya, mungkin banyak pekerjaan di kantor dan besok juga kita persiapan untuk Lebaran. Ini namanya kita betul-betul pengabdian ini ya. Jadi besok Lebaran, apalagi Mak-Ma ini sudah sibuk semua. Menyambut hari Lebaran untuk keluarga di. Ya baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih banyak Pak. Oke, Bu Atika, selamat ya telah menyelesaikan salah satu persyaratan kita untuk menyelesaikan Latsar ini adalah melaporkan hasil aktualisasi dan sudah disampaikan dengan baik. Selamat sekali lagi dan Pak Mentor juga kami ucapkan banyak terima kasih sudah mendampingi dengan sangat baik Bu Atika sehingga bisa menyelesaikan semua tugas ini dengan baik. Dan Bapak Penguji, akhirnya kita cukupkan sekian seminar atas nama Tri Atika dan dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan saya tutup kegiatan ini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, makasih Bu Atika, Pak Mentor. Pak Mentor, kami silakan meninggalkan room Zoom. Selamat beristirahat. Bu Atika juga selamat beristirahat ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah,